Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pembelajar hukum, kita lanjutkan ya bahasan kita tentang hak ekonomi pada hak cipta. Sebagai rasa syukur kita pada Allah SWT karena kita bisa melanjutkan materi yang kemarin, kita awali dengan doa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, seperti Ibu jelaskan pada konten sebelumnya, bahwa bagi pencipta yang menghasilkan ciptaan atau karya cipta bidang kekayaan intelektual seperti hak cipta, merek, paten, ya, desain industri, rahasia dagang dan sebagainya itu, maka khusus untuk pencipta yang menghasilkan karya cipta bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan, maka pencipta ini akan mendapatkan hak cipta. Apa itu hak cipta? Hak cipta adalah hak istimewa atau hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Pada konten sebelumnya Ibu sudah jelaskan tentang hak moral. Ya, hak moral itu diatur pada pasal 5. Ada 5 hal ya yang termasuk hak moral yang diberikan oleh negara pada pencipta ya, yang diatur dalam undang-undang. Salah satunya misalnya pencipta boleh menggunakan nama samaran atau nama alias atau nama pena pada ciptaannya yang berupa sastra, misalnya novel. Nah, itu. Nah, selain hak moral, hak istimewa dari hak cipta itu juga berupa hak ekonomi. Apa yang dimaksud hak ekonomi? Jadi hak ekonomi yang merupakan hak istimewa yang diberikan pada pencipta dari negara itu diatur pada pasal 9 dan pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Pada pasal 8 dikatakan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif atau hak istimewa pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Apa maksudnya dari pasal 8 ini? Ya, jadi hak ekonomi itu adalah hak istimewa atau eksklusif yang diberikan pada pencipta oleh negara ya untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Jadi kalau saudara membuat ciptaan, karya cipta bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan, maka saudara akan mendapatkan manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi apa saja yang berupa hak ekonomi untuk pencipta ini itu diatur pada pasal 9. Misalnya ya, hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaannya. Jadi kalau saudara membuat karya tulis, saudara mempunyai hak ekonomi untuk menerbitkan karya tulis saudara. Apakah novel, apakah puisi, apakah karya ilmiah yang lain yang diterbitkan lewat penerbit. Kemudian ya, saudara bisa memperbanyak ya. Kemudian nanti bisa menjualnya. Ya, jadi bisa memperoleh hak ekonomi dengan cara penerbitan ciptaan, kemudian penggandaan ciptaan, jadi boleh digandakan, penerjemah ciptaan, jadi karya tulis saudara selain bahasa Indonesia boleh saudara terjemahkan dalam bahasa lain. Kemudian boleh pendistribusian, ya, boleh didistribusi atau dijual. Ya, kalau saudara menjual karya cipta saudara, misalnya berupa tulisan yang sudah berupa buku diterbitkan oleh penerbit, tentunya saudara kalau laku keras akan mendapat royalti, mendapat bayaran dari penerbit sesuai
perjanjian yang saudara buat. Kemudian kalau saudara misalnya membuat koreografer tari, maka saudara boleh mendapat hak ekonomi yang berupa pertunjukan ciptaan. Jadi tariannya dipertunjukkan misalnya di Dewan Kesenian atau di mana ya. Kemudian pengumuman ciptaan boleh diumumkan bahwa ini adalah karya saya, ya. Dan penyewaan ciptaan boleh disewakan, ya. Misalnya kalau saudara membuat lukisan, karena ada event, lukisan saudara boleh disewakan. Dijual juga boleh, digandakan juga boleh. Menarik bukan? Hak ekonomi dan hak moral bagi pencipta bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Bagaimana teman-teman yang punya talenta bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, silakan dilatih, kemudian buat produk, ya. Nanti kalau produknya sudah jadi, maka saudara akan secara otomatis produknya dilindungi dan mendapatkan hak istimewa berupa hak moral dan hak ekonomi. Menarik bukan, ya? Makanya kayak nama siapa? Pelukis yang terkenal, penulis yang terkenal, ya. Itu mereka mendapatkan gajinya itu ya dari jual karya tadi, ya. Lewat penerbit, diterbitkan bukunya, kemudian bestseller dan sebagainya. Atau teater, ya, ditonton, atau musik, ya, ada konser, ya, dan sebagainya. Bagaimana teman-teman, bisa dipahami? Baiklah, saya akhiri untuk hak istimewa bagi pencipta, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.